Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sangat saya muliakan Bapak Rektor Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Haji Masdar Hilmi beserta segenap Wakil Rektor dan segenap Pegawai Rektorat, Bapak Sekretaris Senat dan segenap anggota Senat serta Dewan Guru Besar yang juga saya muliakan, para dekan, wakil dekan dan segenap sivitas akademika yang berbahagia, hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Semua kita tahu hukum Islam itu sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan. Perbincangan Islam tidak pernah lepas dari perbincangan hukum Islam. Dalam kajian keislaman atau Islamic Studies, kita kenal hukum Islam sebagai the Queen of Islamic Studies, ratu dari studi Islam. Sebagai ratu harusnya tampil indah. Sebagai ratu harusnya tampil anggun. Sebagai ratu harusnya tampil mendamaikan. Pertanyaannya, sudahkah wajah Islam muncul dalam wajah yang damai? Sudahkah hukum Islam muncul dalam wajah yang sejuk? Ternyata media massa menunjukkan banyak kegaduhan, keriuhan gara-gara hukum Islam yang kesannya garang, yang kesannya kasar, yang kesannya kaku. Semua tahu karakter hukum Islam, murunatus syariah, bahwa syariah itu fleksibel, fleksibilitinya itu bagus, elastisnya bagus, tahu. Bahwa hukum Islam itu adaptable, semua tahu. Tapi mengapa dalam level fakta kita temukan tidak selalu berdialog dengan kenyataan? Apa penyebab hukum Islam itu kemudian tampil garang? Berbagai kajian menunjukkan itu karena ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi dan macam-macamnya. Tidak murni lagi sebagai sebuah kajian keislaman. Zaman ulama-ulama salaf ketika kekuasaan tidak banyak bermain, ketika politik tidak banyak mempengaruhi, Islam tampil dengan bagus, diskusi tampil dengan jantan, dan perbedaan pendapat adalah sesuatu yang biasa. Tapi kini perbedaan pendapat akan menjadi sesuatu yang memicu permusuhan dan kebencian. Kemudian apa yang menyebabkan ini? Ini yang paling penting untuk kita catat. Jawaban saya adalah memang karena ada pertarungan kekuasaan politik yang memanfaatkan manusia-manusia yang harusnya netral sebagai scholar, sebagai sarjana, sebagai ulama, kemudian tidak lagi netral. Hukum Islam tidak lagi muncul dalam watak aslinya, dalam wajah aslinya, dalam wajah yang damai. Bagaimana mengembalikan ini semua? Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada core message of Islamic law. Tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada inti pesan dari hukum Islam itu, yang dalam kajian keislaman masuk dalam ranah maqasidus syariah. Alhamdulillah, kajian saat ini maqasidus syariah begitu ramai. Ada banyak orang bicara tentang maqasidus syariah. Sayangnya, kita kemudian terbelenggu sekian puluh tahun berdiskusi tentang konsep maqasid, lalu naik sedikit menjadi pendekatan, dan ramai orang sudah mulai pendekatan. Dan yang terbaik dari pendekatan itu ada miliknya Yasser Aoun dan namanya system approach, yang mengagendakan bahwa hukum Islam tidak bisa diam berdiri sendiri tanpa kita meletakkan dalam sebuah konteks, yang konteks itu berjalin kelindan satu dengan yang lainnya. Meletakkan dalam konteks ini akan menjadikan luar biasa. Mengapa? Karena universality of Islam, universalitas Islam, bahwa Islam itu alamiah, ya bahwa Islam itu adalah bersifat semuanya kapan saja dimanapun, soleh likuli zaman wa makan.
akan muncul bukan karena teksnya, tetapi karena pesan yang terus dia mengisi konteks. Kalau teks, habis. Abu Zahra mengatakan an-nusus tatanahi. Teks itu udah berakhir, Al-Qur'annya segitu nggak akan nambah lagi. Malaikat Jibril tidak akan menurunkan wahyu lagi. Hadis ya sebegitunya. Walakinnal hawadis la tatanahi. Tapi yang namanya peristiwa-peristiwa baru tidak pernah berakhir. Bagaimana kita kemudian merespon sesuatu yang baru? Di situ bukan teksnya, tapi pesan dari teks, core message itu yang sangat penting, dan itu adalah maqasidus syariah. Sayangnya cuma sampai kepada pendekatan, belum total. Sampai saat ini banyak orang mengatakan Jazirah Auda sudah lengkap sebagai sistem. Sampai saat ini ada yang mengatakan Arab Sunni dengan at-taghlib wa taqribnya udah bagus. Ya, bagus. Muncul kemudian Masjid Najjar yang telah mencoba untuk menampaikan indikator-indikator walaupun juga nggak lengkap. Ya, bagus. Tapi mengapa kok hukum Islam belum mampu tampil damai? Jawabannya adalah karena fokus maqasidus syariah saat ini hanya pada tatbikul ahkam, hanya pada penetapan hukum, belum pada penerapannya. Penerapan hukum juga butuh maqasid. Bukan hanya membuat hukum yang butuh pertimbangan kemaslahatan, tapi sampai juga pada pelaksanaannya. Tidak setiap hukum yang dibentuk kemudian hukum itu kemudian diterapkan segera. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi ditunda. Kapan? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung kemaslahatan. Ini menuntut yang mana? Ini yang saya sebut dibutuhkan maqasidus syariah as a total approach. Pendekatan totalitas. Maqasid secara totalitas. Indonesia sedang butuh ini supaya tidak gaduh lagi. Saya kasih satu contoh. Ada menarik disertasi mahasiswa bimbingan saya. Tahanan teroris, apakah dibiarkan seperti saat ini itu kemudian berkumpul dengan tahanan-tahanan biasa? Karena memang tahanan kita tidak ada khusus tahanan teroris. Ternyata kalau dikumpulkan dengan tahanan biasa, tahanan yang teroris karena kadang baca Al-Quran dan kitabnya lebih fasih, dia menjadi imam dan dia kemudian ngajarin ngaji, serta dia tuh ngajarin juga hadis, tafsir. Akhirnya paham-paham terorismenya itu bisa dialirkan kepada narapidana yang lain. Maka ada ide bikin kemudian penjara khusus teroris. Maka ada pertimbangan lagi, kalau dibikin yang khusus teroris, bagaimana kemudian orang-orang teroris yang satu ruangan itu atau satu kelompok itu bersepakat untuk lebih gawat lagi ke terorisannya. Ada masalah kemaslahatan. Ada masalah juga kemaslahatan yang kita membutuhkan comprehensive approach, a total approach. Dari mahasiswa bimbingan disertasi juga, 2 orang waria yang dikawin oleh orang, ada satu dikawin oleh orang besar. 4 tahun yang waria cantik ini setelah menikah ternyata tidak haid, dibawa dia kemudian ke rumah sakit Dr. Stomo, diperiksa, ternyata si waria ini kromosomnya adalah laki-laki. Apakah harus diputuskan sebagai laki-laki dan kemudian putus cinta? Ketika dokter mengatakan Anda laki-laki harus cerai dengan suami Anda, pertanyaannya apakah hukum Islam akan menghancurkan cinta yang secara murni lahir dan dititipkan oleh Allah dalam hati? Di manakah keindahan hukum Islam? Bisakah dijawab hanya dengan teks? Jawabannya tentu dengan pendekatan maqasidus syariah as a total approach. Ini yang saya ingin advokasi pada masa-masa kini dan masa yang akan datang. Itu yang dapat saya sampaikan dalam orasi ilmiah. Bagian akhir, gelar profesor ini adalah untuk kedua orang tua saya, untuk almarhum Kiai Haji Muhammad Hashim dan ibunda saya
Nyai Hajah Lailiah yang sudah kembali kepada Allah. Mereka, doa mereka, air mata mereka, keringat mereka yang sampai kepada saya, mengantarkan menjadi semangat saya. Terima kasih kepada istriku. I am standing here because of you. Saya ada di sini karena kamu. Terima kasih keluargaku, saudaraku. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih sahabat-sahabat Kopertais yang luar biasa. Dan terima kasih kepada segenap PTKIS yang sempat untuk mengirim, walaupun saya tidak pernah meminta kiriman karangan bunga. Di luar ada 50 karangan bunga untuk kami. Terima kasih untuk para kiai dan terima kasih untuk semuanya. Khusus kepada tim kami, Ananda Taufik Hendra, terima kasih atas segala bantuannya. Terima kasih semuanya. Saya ingin apa yang saya dapat dan ilmu yang saya miliki, semoga ada manfaat untuk semuanya. Inilah Ahmad Imam Mawardi, manusia dhaif, manusia yang tidak punya apa-apa, tapi ingin memberikan sesuatu yang kira-kira saya bisa persembahkan untuk negeri ini, untuk agama ini, untuk Winsa, alma mater saya ini. Terkhusus kepada seorang guru yang sekaligus orang tua saya, yang luar biasa memperhatikan saya, tidak hanya memperhatikan akademik saya, tapi kesehatan saya. Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir MA, terima kasih sekali atas supportnya. Pak Dekan, terima kasih Pak Dekan, dan juga kepada mantan Dekan yang telah juga mengurusi segala kepangkatan saya. Sahabat-sahabat semua, tidak saya sebut nama-nama panjenengan semua, tapi yakinlah semua nama dan semua orang yang pernah hinggap dalam sejarah kehidupan saya tercatat rapi dalam kehidupan saya. Semoga ridha Allah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.